Hasto, politikus busuk. Ya, ini masyarakat mengatakan kalau Hasto adalah merupakan politisi busuk. Ketika Pilpres kalah dia mengatakan curang, tetapi pileknya menang, dia diam saja. Pemilu legislatif, karena dia menang, dia nggak mau bahas. Kan daki namanya, kan licik namanya. Licik ya? Licik, daki. Jadi pemilu presiden dia anggap Curang. Tetapi pemilu legislatif karena dia menang, dia tidak permasalahkan. Licik gak itu? Dan saat dia mengajukan gugatan PHPU atau gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, mereka puja-puji lagi. Saya yakin sampai hari ini Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan kasus ini dengan profesional, sesuai dengan bukti dan fakta. Tetapi ketika dia kalah, dia maki-maki lagi. Itulah karakter politisi-politisi busuk. Dan jangan sampai kalian ini terkecoh dengan politisi-politisi busuk. Itulah politisi busuk yang di saat mereka diuntungkan, dia puja-puji, dia jilat-jilat. Tapi ketika dia tidak diuntungkan secara politik, dia maki-maki, dia fitnah. Ketika dia berkuasa, dia menindas. Tetapi ketika dia tidak berkuasa di oposisi, dia mendekat ke rakyat, mengatasnamakan partai wong cilik. Menangis Bombay, main sandiwara, main drakor untuk melobi masyarakat harus supaya simpati. Catat saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkecoh. Dan ini menjelang pilkada, catat baik-baik. Mari kita bersama-sama kita dukung calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang dari partai Gerindra, yang dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Catat saudara-saudaraku. Mari kita bersama-sama kita mulai lagi, ya. Kita bermedia sosial, kita bikin video-video seperti itu, kita sebarkan. Silakan lihat video-video Bang Kumis. Video-video yang mengedukasi. Ya, itulah video daripada Bang Kumis yang mengatakan bahwa Hasto adalah merupakan politisi busuk dikarenakan bila di posisi dia menang, dia diam saja atau memuja-muji. Namun demikian bila dia kalah ataupun tidak menguntungkan, maka dia mencaci maki bahkan menfitnah. Begitu ya Bang Kumis ya. Ya, PDIP akan beroposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju. Ya, ini adalah wawancara imajiner dengan Ibu Megawati. Ini parah. Ada Bu Mega. Begini Bu, kemungkinan besar partai Ibu akan beroposisi itu terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit dong Bu tentang pengalaman Ibu beroposisi semasa pemerintahan Pak SBY? Silakan Bu. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, emangnya Ibu bilang apa? Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawarin menteri loh. Oh, beliau nawarin menteri, berapa Bu? 8 apa piro Bu? 8. 8, banyak banget Bu. Apa benar Pak SBY? Ya. Oke Bu, lanjut Bu. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu. Menggerutunya gimana Bu? Ibu gimana sih, udah susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk Coba Bu ulangi lagi Bu. Ibu tuh artinya apa Bu? Artinya saya kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Oh. Nah lo Pak Hasto, kalau tetap ngotot mau dikeluarin tuh sama Bu Mega, gimana tuh?
Ya udah, oke Bu. Nih kalau kita berandai-andai nih Bu, kalau misalkan nanti di pemerintahan Pak Prabowo, misalkan nih nawarin menteri ke PDI Perjuangan, gimana reaksi Ibu? Mah. Jadi nggak mau ya Bu? Ya, nggak mau ya ditawari menteri ya, di kabinet Prabowo Gibran begitu ya. Iya, Hasto menuduh dipanggilnya oleh Polda dan juga KPK adalah merupakan orderan. Ya, dia menuduh pemerintahan Presiden Jokowi dikarenakan dia kritis. Pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian akademis, melalui temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan, itu sepertinya didiamkan. Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang nggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis, itu tidak diproses. Sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses. Tetapi saya akan datang karena kami tahu bahwa ini perintah orderan. Ya, Hasto menuduh itu adalah perintah orderan yang dilakukan oleh penguasa dikarenakan ya PDIP atau Hasto merasa kritis atau banyak mengkritik kepada pemerintahan. Ya, Hasto bertekad untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Terus berjuang tidak masuk kabinet, itu mencerminkan sikap partai bagaimana? Ya, yang penting dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai? Ya, tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan ya sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura, dan Pak Ganjar Prof Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi yang menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, kemudian persoalan terkait. Itulah Hasto Kristianto yang menegaskan dia tetap akan beroposisi dikarenakan ya peta politik tidak akan berubah walaupun hal ini ada pilkada. Ya, pasca Pilpres, PDIP dengan kekalahannya bertekad untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Hasto Kristianto meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjadi contoh atau tauladan di dalam perpolitikan nasional dikarenakan ya orang-orang PDIP banyak yang dirugikan. Masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya, setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran, monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani.
inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Hasto Kristianto berharap Presiden Jokowi meskipun mendukung Prabowo Gibran ya jangan istilahnya tetaplah menjadi tauladan yang baik untuk warga negara Indonesia, karena di negara Indonesia adalah merupakan negara yang religius begitu ya, kata Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP.